Jadi setelah itu ikut tim Suzuki kemanapun ada event ikut terus Mas ya? Iya. Saya tahun 81 diangkat dari karyawan. 81. Sampai pensiun tahun 2014. 37 tahun di Suzuki saya. Masya Allah, lama banget ya. Motocross di Suzuki itu lawan berat Mas Tommy yang bukan pakai Suzuki siapa Mas? Halo Moto Boys, wah ketemu lagi dengan saya Yoni Sutoyo. Sekarang saya ada di Sentul, bukan di sirkuit tapi saya di Sentul. Mau mencicipi kudapan yang luar biasa. Tuh, bukan itu, bukan. Maksudnya bukan itu. Di samping saya ini sekarang ada Mas Tommy Ernawan. Halo Mas. Halo. Tuh kan, masih keren dia, masih top ini. Sebagai gambaran awal ya, Mas Tommy ini dulu adalah pembalap motocross nasional yang luar biasa performance-nya. Sekarang Mas Tommy istirahat di rumah, menikmati kebersamaan bersama cucu. Sudah 3 ya Mas? Mau 4. Mau 4. Nah, sekarang tapi sebelum ngobrol dulu, Mas kita gas dulu Mas. Gas. Gas. Mas, sebenarnya yang sekarang kita sering dengar itu kan Mas Tommy sakit gitu. Nah, ini sehat-sehat aja nih Mas. Alhamdulillah. Iya kan? Itu sebenarnya sakit apa Mas sebenarnya Mas? Saraf kejepit. Syaraf kejepit. Iya. Itu pertama kali Mas Tommy merasakan gangguan syaraf kejepit itu berasanya mulai kapan Mas? 3 tahun yang lalu udah terasa itu. 3 tahun yang lalu? Iya. Rasanya boleh diceritakan Mas, seperti apa rasanya Mas? Ya, sakit pinggang itu. Sakit pinggang. Kalau sakit pinggang itu kalau misalnya pas gerak sakit atau pas tidur sakit atau pas apa Mas? Pas jalan sakit, ya, tidur sakit. Pas jalan sakit, tidur sakit? Ya. Habis itu dibawa ke dokter baru ketahuan. Baru ketahuan, ya. Syarafnya kejepit. Ya, udah operasi pertama tahun 2024 sebelum puasa. Sebelum puasa tahun 2024 kemarin. Ya. Terus? Kedua Agustus ya. Dipasang pen. Pasang pen. Ya. Itu di ruas keberapa Mas yang tahu Mas? Di lambel ke 45. 645. 45-nya dipasangin pen. Ya. Ada 3. Sakit banget dong itu Mas. Sakit. Gerakan juga sakit. Kalau sekarang sudah mendingan Mas berarti? Mendingan ya. Nah lalu ya Mas Tommy kemarin sempat cerita sakit Parkinson itu ya, gimana tuh Mas? Parkinsonnya. Parkinson itu sebenarnya apakah ada apa namanya pembuluh darah yang tersumbat gitu Mas? Dokter dia nggak tahu sakitnya mulai dari apa. Belum tahu seberapanya ya. Ya. Tapi kalau yang soal syaraf kejepit itu sebenarnya yang dugaannya Mas Tommy ini, apakah efek dari menjadi pembalap motocross yang jumping-jumping itu? Salah satunya. Sering jatuh. Ya. Termasuk mobil terguling-guling itu berarti. Ya. Yang salah satu itu lagi Mas, yang bikin itu yang katanya kerja kaki. Ya. Pernah itu apa tuh? Jumping mobil 20 mobil, jumping mobil jatuh. Ini
tegak. Oh, yang waktu itu action itu ya 20 mobil dijejerin, Iya. Mas Tommy terbang itu Iya. Mas Tommy ya? Iya. Oh, lah kacau itu ternyata. Itu berarti sirkus di luar balap dong berarti ya? balap. Karena dulu saya punya grup Itikuri, punya demonstrasi. Oh, grup demonstrasi. Ya. Ada main bola pakai motor, sepak bola, motorball. Oh, motorball itu termasuk Mas Tommy juga ya dulu ya? Dia ada kompetisi di Bandung dua kali juara 2 kali. Oh, ya. Nah Mas yang katanya kalau stang bengkok dulu itu gimana tuh? Ya diinjak. Diinjak itu, ngelurusin ya? Ya. Itu salah satu yang mendukung menyumbang sakit pinggang berarti Mas ya? Iya. Kita flashback dulu Mas. Jadi dulu itu Mas Tommy mulai senang motocross itu berarti kapan Mas? Tahun 73 tuh motor trail masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia? Ya, di Bandung itu lagi demam trail-trailan, main di Puncerut, jumping-jumping. Tahun 74 ada balap motor di Karasak. Tahun 74 pertama di Indonesia. Haji Aud yang buat itu. Oke. Nah waktu itu Mas Tommy sebentar, waktu itu Mas Tommy berarti masih SMP dong berarti? SMP kelas 2. Jadi joki malah, jadi joki. Jadi joki gimana ini maksudnya? Cuman saya yang daftar karena lihat situ ke bekas sawah, lumpur semuanya. Lu aja Tom naikin. Udah masuk final dia yang ini. Jadi karena ternyata balapannya itu lumpur semua. Ya bekas sawah. Bekas sawah, Mas Tommy yang suruh ngegas. Iya. Penyisian, semifinal. Finalnya dia yang naik. Iya. Yang terima piala dia dong berarti. Nggak menang. Balapan kedua saya dibeliin motor sama teman saya. Dibeliin motor? Beli motor. Waktu itu motornya apa? DT apa Suzuki? TS2. 100. Oh TS100 ya. Terus? Di Manglayang. Sirkuit Manglayang. Manglayang. Ya juara satu Gunung Sunggoro sama di Tracer. Kedua saya. Ketiga Sani Sutirisunu. Oh oke. Ya. Itu Mas, itu berarti pembalap saat itu, pembalap motocross itu masih jumlahnya sedikit Mas ya berarti ya? Banyak. Oh banyak? Banyak motor standar. Oh yang standar itu ya? Iya, karena baru. Tapi yang pembalap yang berprestasi gitu, yang selevelnya Mas Tommy waktu itu kan Mas Rinto Waluyo, gitu kan ya? Iya. Terus siapa lagi tuh? Bandung Sunggoro, yang asli Bandung ya? Iya. Nah terus Mas Tommy dikontrak Suzuki katanya Mas saat itu Mas? Iya. Pertama ada motor. Iya. Di Jogja Pak Karsono yang ini. Oke, Pak Karsono ya tahu. Di Gedean. Gedean ya. Pak Bola motor satu nama Jakarta, satu nama Bandung. Puspita sama Puspita itu ya punyanya Pak Karsono juga kan ya? Terus pertama loncat mobil saya di situ. Oh, loncat mobilnya di situ. Iya. Tahun berapa itu Mas? 74? 75, 76. Lama juga ya. Terus Pak sana bikin balapan grass track namanya, Iya. Di lapangan bola itu Kridosono ya betul, di lapangan Kridosono Jogja. Saya yang menang. Oke. Itu Edi Persio, ada Sani, Edi Persio, Sani. Itu siapa lagi tuh Mas? Erik Danang ya. Pokoknya pembalap Solo, pembalap Jogja. Pembalap Solo Jogja semua pada ngumpul semua tuh ya. Terus Pak Karsono. Tapi waktu itu Mas Tommy sudah dikontrak Suzuki belum Mas? Belum, masih di klub Itikuri. Klub apa namanya? Itikuri. Iya. Itikuri. Iya. Artinya apa tuh Mas? Itikuri bahasa Sunda itu. Artinya? Dari kecil sampai gede gitu. Oh Itikuri, jadi dari kecil sampai gede itu ya? Iya. Oke. Itu waktu itu yang siapa aja Mas anggota klub itu Mas yang Kurdi bersaudara, Dado Kurdi, Doni Kurdi ya, Doko Kurdi. Saya Pak Karsono nyuruh Tato. Oh Pak Tato. Ya. Oh ya Pak Tato. Pak Tato masih ada kan ya? Masih. Siap. Terus nyuruh ke Tato Pak Karsono. Itu namanya siapa? Kami mau nggak pindah ke Suzuki ke Puspita Jakarta. Dibawa saya ke Jakarta. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta berarti udah
Itu sudah SMA berarti ya? Udah Iya. mulai SMA kan? Iya. Nah terus gimana tuh Mas pindah Jakarta? Sekolahnya piye Mas? Udah pindah tiap Sabtu Minggu ke Jakarta. Oh Sabtu Minggu ke Jakarta ya? Dibeliin motor di Cina sama Om Cia. Oh di apa tuh? Dibeliin motor terus dicunnya sama Om Cia? Iya. Uh. Di balapan di mingguan di Jakarta kan ada Greyhound. Greyhound ya? Ya balap anjing itu. Rawamangun bukan? Ya. Rawangun? Di Pulau Mas. Oh di Pulau Mas ya? Diganti sama motor. Saya menang kelas 100 menang, kelas 125 menang. Kelas engine pakai TS ketiga. Yang satunya yang kedua Tony Usman almarhum dulunya. Tony Osman ya. Terus bisa sebarin Pak Bronto. Dek, besok minggu depan pakai motor saya. Oh Pak Bronto datang waktu itu ya? Iya. Tiap minggu Pak Bronto datang. Oh, oke. Ini balap minggu depannya pakai TS 125. Udah disponsori langsung ya? Belum sponsorin, baru belum ya? Baru dipinjemin aja tuh ya? pinjemin di tes kali. Terus saya kelas 100 ke 1, kedua 125 ke 1, kelas special engine-nya kedua pakai TS. Minggu depan pakai motor saya lagi ya, kasih RM. Kasih RM Mas? Iya. Seneng banget dong waktu itu ya? Seneng. Ke 1 jadinya. Minggu depannya ke 1 pakai RM saya. Harga sepatu kan Malcolm Smith itu cuma 40.000 di Akop itu. 40.000 ya dulu ya? Iya. Itu dibeliin semua tuh sama Pak Bronto? Enggak, kasih bonus. Oh dikasih bonus, oke. Jadi menang dibeliin sepatu apa-apa gitu ya waktu itu ya? Terus tes pertama balap ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu Sumatera Barat berarti? Barat ya, Bukit Tambacang. Bukit Tambacang ya. Terus saya di situ setelah itu jadi pembalap. Oh jadi setelah dari Bukit Tambacang itu Mas Tommy pulang kemudian dikontrak beneran ya? Iya. Itu ingat Mas honornya berapa Mas? Pokoknya gaji tiap bulan dapat 50.000 aja. Tapi saat itu kan banyak itu Mas. Harga motor cuma 175 TS. Tuh harga TS 175.000, honornya sebulan 50.000. Gede dong berarti ya? Iya. Jadi setelah itu ikut tim Suzuki kemanapun ada event ikut terus Mas ya? Iya. Saya tahun 81 diangkat jadi karyawan. 81. Sampai pensiun tahun 2014. 37 tahun di Suzuki saya. Masya Allah lama banget ya. Motocross di Suzuki itu lawan berat Mas Tommy yang bukan pakai Suzuki siapa Mas? Lawan berat itu timnya sendiri. Oh malah timnya sendiri ya? Karena ada 4 pembalap, saya Bandung 5. Saya Pungki Bandung Sugoro, Pungki Rinto Waluyo, Sulistyo. Oh Sulistyo Wibowo ya. Rinto Waluyo. Jadi balapan ada yang juara tuh ada 3 kan. Saya ke 1, kedua, ketiga Rinto. Nanti gantian saya mundur. Mau finish mundur. Ke 1 tenang aja. Nanti mundur aja dari bagi gitu. Jadi dari manajemen prestasinya merata gitu. Oh ya biar rata gantian yang menang gitu ya? Iya. Itu berarti kalau sekarang nggak boleh tuh pasti ngatur juara itu nggak boleh, dihukum. Tapi dulu ya belum ada cerita seperti itu ya. Mas bukannya tim Kawasaki waktu itu juga hebat Mas? Bener nggak Mas? Hebat ya. Saya tuh ingat Mas waktu di Juruk itu tim Kawasaki itu datang pakai truk Fuso yang gede itu 2 lantai, itu isinya motor Grastek sama SE semua tuh Mas. Iya. Suzuki juga sama Kayak gitu juga ya waktu itu kan ya. Itu tapi nggak pernah menang Mas Kawasaki sama Suzuki Mas waktu itu. Menang kalau nggak ada musuhnya yang tim dari Jakarta datang. Ya. Nah lalu Mas Mas Tommy menjadi karyawan Suzuki itu berarti sudah kuliah nggak Mas dulu Mas berarti? Udah kuliah udah putus di jalan ya, Iya. berarti ya. Itu diangkat jadi karyawan sebagai karyawan apa Mas? Bagian apa gitu, divisi apa? Jadi saya baru tahu Pak Bronto kan tanya sama wartawan. Kenapa bekas pembalap diangkat karyawan Pak? Saya lihat si Tommy itu kan
cocok di marketing gitu. Oh. Lihat Wungki di mekanik, engineering, bengkel. Lihat Sulis di engineering, pabrik. Pabrik berarti ya. Karena omongan pembalap itu dipercaya kan sama konsumen. Iya betul betul. Saat itu mau sampai sekarang juga gitu mas. Pembalap memang sering jadi acuan gitu mas. Iya. Gitu ya. Nah lalu mas, ketika berarti Mas Tommy ini memperkuat divisi marketing berarti Iya. ya. Berarti pernah bareng sama Pak Setiawan almarhum ya berarti ya. Iya, itu atasan saya. Wah oke. Nah, berarti Mas Tommy ikut andil juga yang Shogun menangan itu dong berarti mas. Iya. Tahun 93 produk kita kan ini Shogun itu kan ya. bukan Shogun, Kristal. Oh, Suzuki Crystal dua tak ya berarti ya. Batak, ya. Kompetitor ya, Yamaha Alfa kan 100, Alfa. 105. Ya betul. Crystal 100. Kristal 110. 110. Tiap malam minggu ada target seperti di Bandung. Oh balapan liar. Ya, target kami. Ya. Siapa tuh mas yang ngegas mas? Saya ke Bandung sama dealer. Saya nyiapin motor Benny Baung. Oh Benny Baung itu? Ya. Kacau Benny Baung emang. Terus? Dadaan segala macam banyak ya. Oh jadi mas Tommy nyiapin motornya? Nyiapin motor sebelum saya kan kalah kan. Untuk balapan liar gitu? Iya balapan liar. Nakal banget ternyata. Terus mas terus? Nggak ada yang menang lah. Terus Yamaha nggak ada ya? Terus karena saya orang balap itu balap roda 2? road race. Oh road race ya? Itu tahunya ada di Jakarta di Ancol aja. Iya kan? betul. Saya bikin one makers. One Maker Suzuki. Iya. Di Jakarta. Kemayoran. Bukan ya? Kemarin udah belum ya? Monas. Oh di Monas. Oh sempat di Monas ya dulu ya? Monas ya. Di Bandung, di Gasibu. Di Bali. Di Renon, lapangan Renon, ya betul. Banyak pembalap sukses. Terus launching gitu. RGR. Suzuki RGR, ya. Kita siapin 20 motor, kita balapin. Tes untuk dibalapin ya malah ya. Motor dari kita promosi. Ya, yang milih pembalapnya gimana tuh mas caranya mas? Daftar aja. Oh daftar aja. Keren juga zaman segitu ya. Ya makanya yang pakai Suzuki pindahin. Saya bagian ini. Saya ke Pak Darmadi bilang, Pak, saya mau bagi-bagi motor. Bagi motor gimana? kayak di Jogja ada Simba, ada Simba. Gandos. Mas Gandos ya. Saya kasih motor, harga motor waktu itu 2.700.000. 2.700.000 ya. Tahun 96-an itu berarti ya? 93. Oh 93 ya. Dikasih aja gitu mas? Kasih aja ya. Nanti suruh balapan pakai itu gitu lah kira-kira ya. Kalau saya kasih motor, dicinapin. Tapi dibantu teknis sama Om Cia nggak mas waktu itu mas? Kalau data kan gampang gitu. Data gampang lah ya. Dikasih teknik sebentar udah pasti beliau udah tahu ya mereka ya. Dihitungkan 2.700.000 kan Pak, kalau dihitung balapan 1 bulan sekali kan kali bagi 12 nggak ada artinya Pak. Lu pintar juga ya kan. Oh cara ngitungnya gitu ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Oh, keren juga idenya tuh waktu itu ya. Saya di Thailand kan ada Kristal kan juga pakai knalpot racing Telo. Iya betul. Saya di pabrik belum ada, saya bawa itu knalpotnya. Saya kopi ke Chandra Motor dibikin. Iya. Udah ada knalpot racingnya. Oh, oke. Nah terus ketika 2 tak sudah agak redup gitu mas, yang Shogun 2 tak dulu dong berarti ya? Ya, Shogun 4 tak dulu. Oh, Shogun 4 tak yang pertama tapi? Yang pertama tahun 96. 96? Saya bawa mesin ke Australia. Bawa spek gitu. Mas, kenapa mesin Shogun itu dibawa ke Australia bukannya ke Jepang atau ke Thailand yang waktu itu menjadi kiblat balap motor mas? Di Australia banyak rumah modifikasi yang buat motor. Oh. Dia bikin mesin 6 silinder
2 silinder, 4 silinder. Oh, mereka setupnya udah Ya. keren lah ya. Saya bawa ke sana mesin. 1 silinder. Ya. Jadi kantor nggak bisa katanya. Saya pakai duit sendiri ke sana. Oh, jadi ke sana nanteng mesin sendiri gitu, Mas? Ya pakai biaya sendiri. Oh, alah, ya. Terus? Di program juga bikin blueprint. Oke. Misalnya sabun Ah, RPM-nya sampai 3.000. supaya jadi 13 gitu ya? Ya, apakah yang terjadi? Oke. Perbandingan rasionya. Oh, jadi di Australia itu bikin kompresi-kompresinya segala macam dihitung semuanya, termasuk bikin kompresi apa? Gig ratio-nya juga, Mas? Ya, jadi Oh, RPM-nya 3.000 menjadi 12.000, apakah yang terjadi? oke. Sudut cam-nya berubah, balapnya Hmm. Oh, jadi mereka juga bikin cam-nya juga tuh, Mas ya? bikin game, bikin game rasio, perbandingan rasionya berapa, menjadi bikin knalpotnya ukurannya berapa. Oh, itu mereka bikin semua tuh, Mas ya? Ya, bikin bawa satu set ke Indonesia. Kita season dulu tahun 96 kan ada Suzuki Grand Final. Ya. Tahun 96 ada dangdutan segala macam. Yang ada dangdutan itu kan? Ya, juara satu itu mesin itu kan. Mesin itu juara 1 tuh ya? Ya di Suzuki. Waktu itu bayarnya berapa, Mas, ke Australia itu, Mas, untuk riset itu, Mas? Habis 12 juta. Ya. Saat itu ya? 12 juta itu berarti berapa motor RGR ya waktu itu ya? RGR 2,7 juta? Udah menang, udah ini. Sama Diki Setiawan dibawa ke Solo, camnya diberanakin. Di kopi ya? Diberanakin. Iya. Makan apa tuh? Sama knalpotnya di kopi lah ya pokoknya ya. Karena Shogun yang lama kan non limiter kan. Iya betul. CDI-nya. Usianya tuh bagiin tuh ini. Ke teman-teman yang pakai Suzuki dibagi-bagi ya? Iya, ke tim. Saya Oke. Seru juga ya dulu ya. Nah, terus Mas, kan waktu itu road race jalan, motocross kan juga jalan, Mas. Nah, itu repot nggak Mas Tommy bagi perhatian teman-teman yang road race sama yang motocross itu gimana tuh, Mas? Saya punya anak buah Tato sama Dudi. Mas Tato sama Dudi itu yang tetap ini ya, bagi-bagi ke sana kemari ya. Klub saya ngurus klub juga ada 345 klub seluruh Indonesia yang klub Suzuki yang kita. Zaman segitu belum ada sosial media, ngaturnya setengah mati tuh, Mas ya. Iya. Mendaftar telepon komunikasi buset deh. Saya ketemu Mas Agus Langga tahun 88 di. Oh, tahun 88. Dia masih di Majalah ya, Bu? Majalah ya. Ya, betul. Nah, Mas Agus Langgeng. Tanyain Mas Tommy nih. Ini Diki Setiawan juga lagi di Jakarta, Mas. Ya. Tapi dia nggak ke sini. Ada urusan lain. Nah, terus Mas, setelah Mas Tommy pensiun dari Suzuki, berarti sebelum pensiun yang mainan Jeep itu loh, Mas. Jeep Adventurean Offroad sama Tranca Offroad sama Suzuki apa tuh? Suzuki apa ya? Suzuki Offroad. Tranca. Kalau Tranca kan klub, Mas. Yang Suzuki waktu itu kan juga punya tim balapnya, Mas. Tim slalom di Suzuki Sport Indonesia atau SSI. Sebelum itu saya menjaring pembalap. Kan dulu ada balap kan ada Region 1, Region 2, Region 3, 4, 5. Iya. Saya ke daerah Sumatera ada Region 1. Nyiapin pembalap Medan. Oke. Kasih fasilitas, kasih teknologi, terus kasih wadahnya One make race ya. Oke. Oh, jadi dikasih mainan one make race, dikasih motornya suruh jalanin ini, Mas ya, balapan gitu ya kira-kira ya. Jadi ketika ada balap di daerah di Medan, Sumatera Utara, itu sudah ada yang ngatur gitu lah, Mas ya. Pembalap Medan ada, pembalap Pekanbaru ada, Palembang ada. Pokoknya Region 1 itu, Mas ya. Di Medan saya pertama bikin balap Suzuki itu di Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka Medan berarti. Iya. Di
Riau di Gor Diponegoro, Gor Diponegoro ya. Palembang di Bumi Sriwijaya, Lampung di Gor Saburai. Ya Saburai ya betul. Itu kita liputan semua tuh mas, masih di otomotif group itu. Nah terus mas, Region 1, MP1, MP2, MP3, MP4 Ya. di Borong Suzuki. Borong Di Jawa juga, di Jawa, di Jawa Timur, sampai di Bali, sampai Irian kita siapin. di Borong semua tuh ya. Ya, Indoprik tahun 2004 kita kalah sama teknologinya yang dari Swedia. Dari Swedia yang Star Yamaha Motor. itu ya. Star Motor. SF, Star Motor. Almarhum Mas Beni Jati. Iya, jadi itu kan juga dari Suzuki. Iya betul. Lagi enak-enak jualan Shogun 37 sampai 40.000 per bulan. Ganti Smash. Wah itu yang bikin kacau itu mas. Iya kan mas? Iya. Pak Setiawan juga cerita itu. Lagi Suzuki Shogun lagi naik-naiknya, keluar produk baru Suzuki Smash. Iya. Yang Shogun nggak di maintenance gitu kira-kira. Smash. Saya datengin ke tahun 2005, 2006. Kita riset Smash. Saya ke Thailand, pergi ke Thailand. Ya. Ada balapan di Thailand, pergi ke Thailand. Saya lihat ada Suzuki kencang saya. Nah, Saya kenalan sama aku Tagawa. ya. Saya pulang bikin laporan. Suzuki di Thailand juara ini, mesin yang bagus. Atau Tagawa siapa? Atau aku Tagawa tuh bekas pembalap Honda mobil. Oh iya. Sekarang kerja di Suzuki, ngeriset tim Suzuki. Dia ngeriset Smash. Sampai sekali datang 500 juta, 350 juta, 2 tahun. Ya itu tadi yang RPM-nya ini Bisa tinggi banget RPM-nya dia ya. ada yang konektor nya nggak kuat, misalnya nggak kuat, PR-nya nggak Iya kuat. betul. Dia bikin PR ada berapa step, 10 step itu. Oh, per club itu ya? Iya. Jadi sekarang Apa tuh? Yang lebih, parnya mau lebih kuat gitu mas ya? ya kuat, lebih kuat, tapi yang lain kalah. Oh. Bisa tengah-tengah. Tengah-tengah aja. Iya betul. Nah tapi tetap nggak bisa ngangkat mas ya? Di bawah Indonesia tetap nggak bisa nge-fight mas ya? Tahun 2007 kan udah juara Asia lagi. Oh naik lagi ya dia setelah itu ya? One Makers ya? Region 1, region 2. Oh region 1, region 2 nya ya? Nah terus juara Asia juga kan Wahyu Widodo tahun 2007. Iya. 2008 Win Huda. Oh iya. Udah gitu kan Suzuki bubar tahun 2009. 2009 Suzuki selesai mas ya? Iya. Udah nggak nerusin lagi balapan ya? Nah terus Mas Tommy waktu itu bentar. Ada helikopter lewat. Setelah Suzuki berhenti mas, 2009 Mas Tommy ngapain mas? Saya pernah kerja di satu dealer ngurusin motor, mobil sama Bengkel. marketing. Oh marketing ya. Tapi udah keluar dari Suzuki mas ya? Udah pensiun ya. Udah pensiun ya. Waktu itu kemudian Mas Tommy di Cibubur ya, betul ya mas ya? Iya juga. Ada dealer itu waktu itu dealer apa mas ya? Suzuki pegang Kawasaki juga. Oh jadi satu ya, dia nggak pegang merek tapi pegang dealership beberapa merek gitu ya. Mas yang soal ikutan adventurean off-road mobil mas, tahun berapa ya kita waktu itu ya? Tranka di Bali itu mas? Pertama kan sebelum di mana tuh ya? di sirkuit sini di Sentul kan juga pertama. Sentul ya. Hospital, Moko. Ya Moko Karsono. Ya saya kejenuhan aja karena saya tiap minggu keluar kota. Iya betul. Banyak event ini kan. Ada event yang di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Jawa Timur.
Nggak pernah di rumah tuh. Iya. Berangkat hari Jumat, pulang hari Senin, Selasa masuk kantor, Rabu Kamis udah jalan lagi. Zaman segitu emang ampun deh ya, pergi melulu ya. Nah terus habis itu yang ke ikut-ikutan jeep itu berarti sama Puspita ikutan bikin event gitu-gitu Mas ya? Ya. Offroad-offroadan adventure itu kan? Refresh aja, cari kejenuhan. Refreshing lah ya, refreshing ya. Masuk ke tim Suzuki, saya pernah main motor juga, motor gede sini Sentul, jadi Oh motor gede ya? apapun olahraganya kalau ditekuni bisa jadi prestasi. Gitu ya. Nah ini termasuk kuncian nih. Apapun olahraganya kalau ditekuni bisa berprestasi Mas ya? Iya. Oke. Perang Suzuki dan Yamaha seperti apa dulu di era? Oh ya, ini Eka tanya nih Mas. Perang antara Yamaha dan Suzuki sepeda motor waktu itu seperti apa Mas dalam pikirannya Mas? Suzuki di Jepangnya nggak ada racing departemennya, Oh Suzuki di Jepang nggak ada ya? nggak ada. Jadi Yamaha merek lain tuh kan ada. Racingnya mereka ada, divisi Iya, racingnya ya? Jadi Yamaha motor orang Jepang di Thailand bikin mesin. Lebih gampang ya mereka karena apa namanya berhubungan divisi racingnya ya? Ya, orang hobi. Ditanya budget racing berapa? Racing no budget, no limit. Jadi gitu Mas ya, di Indonesia waktu itu yang kayak gitu ya? Iya, Jadi racing berapa no budget gitu Mas? no budget, no limit. Kalau ada juga no limit. Oke. Nah tapi persaingan sama tim Yamaha Indonesia Mas, yang road race itu atau motocross itu gimana tuh Mas? Zaman segitu yang zamannya Mas Tommy ngurusin rekrutmen pembalap segala macam itu? Karena sama-sama orang keras nih, Pak Tommy keras, Pak Edmond keras. Iya saat itu kan kayak gitu Mas. Pak Edmond juga mendoktrinnya pasukannya kan juga keras juga itu. Ya, karena Yamaha Suzuki di Malaysia ada bisa delegasi yang pernah di Indonesia ya. Iya. Dia ngeriset RG RG Sport itu ya. Sport. Cobanya Diki itu Mas. Ya. Di Malaysia kan 110, di Indonesia 120. Iya iya. Itu pakai crankshaft RM80. Oh. Racing RM80. Kopling hose Kopling house-nya RM80. RM80 juga. Saya beli satu set. Oke. Dicek di sini. Begitu saya order langsung ke Jepang. Panitnya, connecting rider, kopling hose-nya juga. Oh jadi memang datang ke sini sudah dengan spek itu Mas ya? Iya. Itu yang dijual umum Mas bukan? Yang umum. Tapi tetap kita nyiapin tim juga kan. Iya iya. Endriansa kasih satu set. Dua set. Loh Mas berarti RG Sport yang tahun itu berarti kopling house-nya manetnya udah RM80 Mas? Iya. Rasionya juga. Dijual umum? Dijual umum. Perlu kita cari itu berarti ya. Berarti keren dong Mas berarti Mas ya? Iya. Iya. Sama Pungge dimasukin ke grass track, mesin grass track. Iya betul Mas Pungki dia emang biangnya ide aneh-aneh gitu kan. Yamaha kalah kan. Yamaha datangin Jepang. Lihat. Pernah dengar kah Yamaha pulang berapa bulan datang lagi? Ya grass track paling yang kadang-kadang menang grass track. Itu budget motornya 500 juta. Teknologi MotoGP dimasukin di situ. Iya. Crankcase aja Yamaha Post One. Dalamnya ada komputernya juga macamnya. Oke. R1 sama R2 mestinya berapa RPM-nya? Udah diatur semua ya? Iya. Bisa diatur ya? Oke. R2, R3 berapa RPM-nya? Ini berapa? Didata gitu kan.
Iya, iya, iya. Nah Mas, berarti sekarang setelah pensiun kemudian tidak beraktivitas otomotif lagi gitu, itu Mas Tommy sekarang ngapain Mas? Tadinya saya udah pensiun ini, dibantu Mas Didi di Sentul. Oke, bantuin Mas itu ya? Ya, ngurusin strike off-road sama motocross. Iya, iya. Karena saya sakit, saya mengundurkan diri. Istirahat lah ya, istirahat di sini lah ya. Tapi rumah ini asri banget, ini rumahnya Mas. Adem, ada gemericik air. Ini pelihara apa? Ini kandang kucing bukan Mas? Iya, anak saya. Kucingnya nggak ada tapi. Kucingnya nggak ada. Yang seneng tanaman siapa ini Mas? Istri saya, Kalau yang seneng kristal-kristal ini? istri saya juga. Oh gitu. Yang gini-ginian saya yang senang. Kayu-kayu ini Mas ya? Ya, Ini kayu apa ini Mas? Kayu nangka bukan ya? bukan kayu Bukan. Terbesi. terbesi apa ya. Oh ini snorkeling. Sono kuling untuk tebel buangan Jalan ini kereta kayunya api. nih. Ini rumah ini waktu itu dibeli tahun berapa nih Mas? Bukan dibeli, bikin saya ini. Oh bikin. Enggak, tapi tanahnya waktu itu beli tahun berapa itu? Tahun 88 apa ya. Itu kenapa Mas Tommy milihnya beli di dekat sirkuit Sentul ya? Bukannya di Jakarta Timur, di mana gitu Mas? Cibubur gitu? Oh saya sama Mas Didi Hardianto diminta tolong untuk bikin sirkuit motocross Zaman dulu. tahun 88 itu. Oh tahun 88. Loh, berarti sama Mas Didi itu sudah pernah kerja sama juga ya? Sampai sekarang lagi Iya. ketemu lagi gitu Mas? Dulu pembalap yang top itu kan dari Bandung, dari Surabaya, dari Medan. Hmm. Kalau ke Jakarta kan nginep di rumah Mas Didi di Oh, Minangkabau 56. iya 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 betul betul. Dari Medan Andi Yamun, dari Andi Yahmun ya. Bandung saya Opo, Bandung Sungoro, Rinto Waluyo. Kalau ke Jakarta ke rumah Mas Didi aja udah ya, pasti ya. Makanan nyebrang tuh di otak ini. Nyebrang tuh sekarang masih ada. Iya 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 iya. Oh makanya terus karena Mas Tommy disuruh bantu bikin sirkuit motocross di sirkuit Sentul, makanya Mas Tommy untuk deket mendingan beli tanah di sini terus bangun rumah gitu Mas ya. Iya, Oke, tahun 88 itu. teman-teman. Harga rumah harga tanah saya 15.000. Masih 15.000 per meter ya. Iya, Ini berapa meter ini Mas? 450. 450, gede juga lah Mas. Waktu pinggir jalan lah gitu. Weh, seru banget ini ceritanya. Tambahan tanya tadi, Apa tuh? selama Pak Tommy pegang pembalap khususnya road race nih, siapa yang menurut Pak Tommy paling bandel lah, susah diatur gitu, dan siapa yang paling bagus gitu? Ada Wah, dua tuh, tuh. siapa yang bandel, siapa yang bagus. Yang paling bandel ada namanya Baung. Oh, Jadi pembalap road race yang paling bandel itu Benny Baung di Bandung itu kan. Iya. Terus yang paling nurut, paling manis itu siapa Mas? Diki Setiawan. Oh, Diki Setiawan ya. Wah, keren. Keren. kenapa itu Pak? Diki Setiawan. Dia masukannya bagus, masukannya kekurangan motor itu bisa komunikasi sama mekanik. Oh, itu ya. Itu waktu nangkap dia itu kan balapan di Solo kan, dia ada pakai Yamaha sendiri, Yamaha Shem, macam kayak tadi katanya udah pakai Suzuki aja. Kita kasih motornya, saya bilang. Oh, waktu pertama kali itu Mas ya? Iya. Oh, waktu ya dia pakai Yamaha Chem. Ya, ada Suzuki bikin balap di situ. Nah, Dia latihan, kencang nih, bahaya nih, saya bilang. Dibajak akhirnya pada. Iya. langsung dikasih motor langsung ya. Pinjemin duluan ya. Wah. Kalau Henry kan sempat lama di Suzuki. Henry Asa sempat lama di Suzuki Mas ya? Henry teknik, Henry bagus ya. Teknik ya? Tekniknya luar biasa lah ya. Nggak terbuka dia. Gitu ya. Saya mimpin Suzuki di Jalan Negeri 4 kali, tahun 96, 2004, 2008, 2010. 4 kali itu Mas ya? Yang terakhir itu 7 pulau
Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, termasuk Madura ya. Lombok bukan ya? Lombok ya. Lombok ikut toh? Ya. Lu ikut tuh yang jaringan-jaringan itu keren itu. Mas, ada pesan Mas untuk penonton motorsport ID Mas? Apa kira-kira pesan yang Ini berita-berita ini kan orang menjadi sukses itu bagus ya. ya? Terus Mas, terapi ini pertanyaan terakhir nih Mas, mengenai terapi-terapi apa yang dilakukan Mas Tommy sekarang ini Mas untuk untuk Parkinson sama ininya apa, syaraf kecepitnya, terapinya apa tuh Mas? Terapinya ya dipanasin sinar ultraviolet sama catheter ya. Ada Dipijat urut itu Mas? Enggak ya? enggak, sama di yang di Bandung ditotok Oh, ditotok ya? ya. Di belakang, di punggungnya? Ya, Mungkin untuk mengaktifkan syaraf lagi kali Mas ya? ya. Karena kalau di motor itu kan ini banyak yang konslet di motor itu, di Oh, badan banyak saya yang itu. konslet ya? Ya, udah operasi, nah istilahnya nggak dicolatipin lagi gitu, bocor jadinya. Turun kabel lah. Ya, bocor, banyak yang bocor gitu. Ya. Ketemu teman-teman ini seperti waktu di kuburan tuh, ya kita masih bersyukur karena usia kita udah tidak muda lagi, Iya. penyakit datang, tapi kamu udah menikmati berapa puluh tahun untuk sehat. Iya. Sekarang nikmatin aja. Ya. Oke. Gimana oke ya Kak? Ya Mas Tommy, terima kasih banget atas waktunya. Teman-teman berharap Mas Tommy sehat selalu. Amin. Kemudian terapinya juga berjalan baik, lancar. Amin. Mas Tommy bisa berjalan lincah lagi dan bisa bareng sama kita lagi untuk jalan-jalan terabasan atau main-main off-road mobil. Sebelum kita berakhir, kita gas dulu Mas. Nah. Gas.